Perasaan terancam alasan paling kuat dari penolakan Mujahid 212 untuk Ahok. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siword.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Dosa apa yang dibuat para leluhur kita sehingga satu anak bangsa dengan anak bangsa lainnya seakan-akan tak kunjung selesai berselisih? Dari polemik yang satu berpindah ke polemik lainnya. Demikian seterusnya seperti sebuah sirkulasi tak berujung. Ketika belum reda pertentangan masalah penanggulangan banjir Jakarta yang bukannya surut seiring radanya genangan banjir, kini muncul kasus baru terkait rencana pembentukan Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Negara. Ada disebutkan 4 kandidat yang akan didapuk menjadi kepala badan otorita itu. Namun belum komunitas yang menamakan diri Mujahid 212 sudah bersuara lantang. Mereka angkat bicara untuk menolak keberadaan Ahok yang disinyalir menjadi calon ketua dari badan tersebut. Patut kita akui, Ahok memang selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kaum penentang. Kesan yang bisa kita serap, mereka sebenarnya melakukan penolakan bukan atas dasar kapabilitas Ahok yang kurang, melainkan lebih disebabkan oleh dendam lama yang tak kunjung padam. Segala bentuk 212, apakah persaudaraan alumni atau mujahid atau entah apa lagi itu, jika kita meminjam istilah A'ajim, selalu menyempatkan diri untuk memikirkan Ahok dan pemerintahan Jokowi. Dan meskipun yang dipikirkannya hanya curiga dan prasangka buruk, namun sejatinya mereka harus diberi penghargaan karena perhatiannya demikian besar bagi kedua pihak yang paling dibencinya itu. Kalau kita mengacu kepada kepercayaan warisan, mungkin bergejolaknya situasi soal politik kita tak lepas dari sejarah perselisihan antar kelompok dan daerah di masa lalu, yang cenderung bernuansa SARA, dan di antara faktor dominan yang berpengaruh adalah soal agama dan kepercayaan. Persoalan lain yang juga sering menjadi pemicu pertentangan, masalah ketimpangan sosial dan ekonomi misalnya. Tak lebih menonjol dibandingkan faktor paling dominan tadi. Di sisi lain, pertentangan antara pemeluk agama dan kepercayaan semestinya sudah lama ditinggalkan. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat modern, kalau ternyata kita masih berkutat dengan pertentangan agama, berarti kita memang belum layak dianggap sebagai masyarakat modern. Kalau ditelisik lebih dalam, penyebab utama dari Mujahid 212 menolak keberadaan Ahok, baik sebagai komut Pertamina maupun kandidat kepala Badan Otorita Ibu Kota, memang tidak pernah bergeser dari isu lama, yakni sebagai sosok yang pernah terjerat kasus penistaan agama. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain, hukuman bagi penista agama adalah pancung atau diusir dari wilayah negara. Barangkali bagi Mujahid 212, tak ada dampak apapun ketika hukuman yang dikenakan kepada Ahok hanya berupa kurungan. Mereka akan merasa impas jika Ahok mendapat sanksi seperti keinginan mereka. Disinilah kita melihat ada ambigu, karena ketika seorang yang menjadi lawan mereka dianggap bersalah, hukuman yang harus ditimpakan pun harus maksimal, termasuk penghilangan nyawa. Sementara jika ada anggota sesama komunitas mereka melakukan kesalahan yang sama, cukup diberi sanksi berupa permintaan maaf dan otomatis kesalahannya dianggap terhapus. Katakanlah penyebab kelompok Mujahid 212 dan para pendukungnya selalu konsisten menolak posisi Ahok dalam setiap jabatan publik semata-mata karena kasus penistaan agama. Kenapa sikap ngotot itu hanya ditunjukkan oleh kelompok mereka, sementara Islam mayoritas justru tak menganggapnya sebagai dosa permanen? Faktor inilah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Terasa sekali ada penyebab lain, kenapa Ahok diperlakukan secara istimewa seperti itu. Faktor yang berada di balik penolakan itu sesungguhnya mudah diterka, yakni kekhawatiran citra Ahok kembali meroket secara politik. Ibarat bandul yang berada di posisi berlawanan, Ahok dengan kaum fundamentalis selalu berada pada posisi yang bertolak belakang. Ketika Ahok sedang berada di tingkat terendah, mereka pun menganggap dirinya berada di posisi menang. Dan sebaliknya, ketika Ahok kembali berada di posisi terhormat, seperti yang terjadi saat ini, tentu saja membuat mereka merasa terancam. Ironisnya, jika citra Ahok terus berada pada posisi yang mereka anggap menjadi ancaman, mereka khawatirkan titik kulminasinya akan terjadi bersamaan dengan siklus penggantian kepemimpinan nasional, yakni pada tahun 2024.
Maka mudah diduga, kelompok yang menamakan diri PA212 dan kawan-kawan akan menjadi lawan abadi bagi Ahok. Entah apa yang akan terjadi seandainya ada adu tawar antara mereka dengan pemerintah. Meskipun jika kita membaca gelagat, Ahok tampaknya tak akan pernah memberi ruang untuk kemungkinan rujuk dengan kelompok yang pernah menjerumuskannya ke jeruji besi. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda ya. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siewert.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.